Oke, hari ini saya mau cerita tentang daftar merek yang paling unik. Karena saya kedapatan klien ya, dia itu brand, dia bilang dia usahanya itu hasil hasil bumi, yaitu perkebunan gitu. Tapi dia pengen checklist semua produk yang ada di kelas 30. Total ada 3.300 produk yang dipilih pada saat mendaftarkan merek ini. Ya. Aduh, ini gimana ngomongnya ya? Dari mana nih? Kita coba runut dulu deh dari WA-nya ya. Jadi ketika daftar merek, saya itu selalu mengikuti keinginan klien apa. Misalkan kita ada yang daftar merek, kita cek ternyata mereknya udah ada ya, udah ada yang pakai namanya. Saya selalu konfirmasi ini namanya udah dipakai. Apakah mau daftar pakai ini atau ganti nama? Kalau mau ganti nama bagus, tapi kalau gak mau ganti nama ya udah nggak apa-apa, nggak ganti nama, tapi resiko ditanggung sendiri kalau ditolak ya gitu. Jadi apapun keinginan klien kita coba ikutin, tapi kasih tahu nih resikonya apa gitu. Mencoba edukasi gitu. Nah, termasuk yang ini. Mau checklist aja semua produk yang ada di kelas 30. Kita coba edukasi nih. Alasan-alasan kenapa nggak boleh itu ya. Nggak boleh checklist 30 ya. Nih, kayak saya coba kasih tahu chattingannya nih. Om, ini kelas 30 semuanya nih. Karena ada produk kayak kue, permen, daging yang kurang masuk sama logonya. Karena logonya itu kan dia gambar kelapa ya, yang seperti kelapa sawit lah, kebun kelapa sawit gitu. Kok dia jualan permen, jualan kue, jualan daging yang gak menyambung sama logonya gitu. Ya sementara kelas 30 dulu, nanti kalau ada rezeki pengembangan kelasnya. Saya tanya lagi nih yang kedua, kelas 30 dipilih semuanya. Iya nggak apa-apa, ada 3.300 produk. Saya belum pernah memasukin produk sebanyak ini, saya bilang gitu. Gak tahu nih bisa atau enggak, lolos atau enggak gitu ya. Intinya kita mau masuk di kelas 30, dia bilang gitu, tetap kayak gitu ya. Saya bilang lagi, gak bisa gitu om, harus dipilih produknya. Kalau pilih semua berarti pilih 3.300 produk ini gitu. Ya itu ya. Pertama nggak cocok sama logonya, logonya itu tentang ada gambar daunnya, tapi jualan daging. Misalkan teman-teman logonya Muslim, tapi karena di checklist semua tentang pakaian, malah jualan pakaian seksi juga, kan gak nyambung antara logo dan produk yang dipilih gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih teman-teman jualannya apa, produknya apa, udah pilih itu aja, nggak usah pilih semua gitu. Seolah-olah saya nggak mau rugi, saya mau pilih semua aja produknya. Nah itu mindset yang salah itu. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mendaftar merek, jangan pilih semua produk yang ada di kelas. Walaupun misalkan gini, yang boleh itu seperti ini. Misalkan teman-teman jualan pakaian muslim, itu kelas 25. Jualan pakaian muslim wanita gamis misalkan ya. Ya udah teman-teman pilih yang gamis. Nah paling kalau mau ditambahin, ada nggak kemungkinan dalam 10 tahun ke depan di mana mereknya masih berlaku, kita memproduksi misalkan baju muslim pria, baju muslim anak, ada kemungkinan nggak ke depannya bikin baju couple, baju family yang keluarga gitu ya, ada nggak kemungkinan itu? Oh ada, ya bisa tuh dimasukin baju pria, baju muslim anak-anak gitu ya. Wajar itu, wajar. Tapi tidak dimasukkan semua produk yang di kelas 25 di checklist, karena di kelas 25 itu banyak produknya, nggak cuman apa ya? Ya seluruh produk. Mulai dari pakaian yang seksi-seksi, pakaian dalam gitu, terus misalkan pakaian untuk rock and roll yang mungkin gak masuk sama brandnya gitu. Teman-teman nggak bisa pilih semuanya gitu, karena kan nggak akan nyambung. Logonya udah muslimah, udah syar'i, pas dilihat kok dia daftar merek lingerie gitu, daftar merek tentang kancut gitu ya, wah kan parah banget. Apakah ada kancut syar'i gitu ya? Jadi jangan dipilih semua gitu ya, pilih aja yang sesuai dengan produk teman-teman gitu.
Nah yang kedua dan ternyata itu hasilnya ditolak guys. Ini klien saya yang ini nih hasilnya ditolak. Sayang sekali hasilnya ditolak. Dan dia bilang si DJKI-nya itu alasannya adalah terlalu banyak produk yang dipilih. Sehingga seperti ada niatan ingin memonopoli gitu ya. Wah pokoknya ditolak lah. Untuk detailnya kita coba lihat di komputer aja kali ya. Biar lebih jelas hasilnya seperti apa. Yuk kita cek di komputer. Oke kita lihat dulu nih. Bukti pengajuannya nih. Sangat banyak ya. Kita coba dulu buka bukti pengajuannya. Kita tampilin dari kelasnya aja. Nah ini nih. Nah teman-teman bisa lihat nih. Ini kelas 30 ya. Lihat di scroll terus. Aduh. Di scroll. Udah berapa page nih? Tuh. Iya. Banyak banget nih produknya tuh. Ini saya pilih semua ini. Kelas 30. Sudah saya hitung itu 3.300 produk ya. Sangat banyak ya. Tuh. Ya. Nah dan hasilnya seperti apa kita coba login ya. Nah nih sampai sini udah banyak banget ya. Nah kita coba lihat hasilnya. Nah kita coba buka ya akunnya nih. Biar teman-teman tahu nih. Kalau checklist semua itu berpotensi untuk ditolak ya. Sekarang buka dulu websitenya merek.dgip.go.id ya. Nah kita login dulu pakai akunnya ya. Ini disensor aja ya emailnya ya. Oke. Ya masukin email Sandi seperti biasa, kodenya. Dan login. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada notifikasi ya angka 1 nih. Kita coba buka angka 1-nya. Klik ya. Nah di sini terus kita klik lagi, nanti akan ada notifikasi. Nah status saat ini ditolak. Permohonan mengajukan jenis barang dengan jumlah yang tidak wajar dan tidak dapat ditelusuri barang apa yang sebenarnya diproduksi. Ada upaya untuk memonopoli seluruh jenis barang di kelas 30. Ya, jadi sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan mereknya ditolak guys ya. Karena kita pilih semua produknya dan dianggap mau monopoli, tidak jelas dia bilang produk yang dijual apa gitu, sehingga ya udah akhirnya ditolak. Ditambah mereknya juga ada unsur kesamaan dengan merek lain. Ya udah, jadinya tidak bisa kita udah nyoba untuk usulan penolakan, kita coba ngasih sanggahan juga udah coba, tapi ternyata tetap ditolak. Dan ya udah itu hasilnya ditolak ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar merek, pilihlah produk yang wajar sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Jangan pilih semuanya ya. Jangan ada mindset yang aduh rugi nih. Nanti kalau misalkan saya tiba-tiba jual produk lain, saya harus daftar lagi gitu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi checklistlah sesuai dengan produk teman-teman ya di dalam satu kelas itu gitu. Nah, ditambah kalau memang belum tahu kita mau jualan apa, ya tentuin dulu kita mau jualan apa gitu. Sebaiknya dipixkan dulu kita bisnisnya mau apa, mau produknya apa, jualannya apa. Kalau udah fix, udah mantap, udah tekadnya udah bulat, baru daftar merek lalu pilih produk sesuai dengan yang akan kita jalankan. Oke, itu aja video kali ini, cerita tentang daftar merek. Aduh gimana ya ini pengalaman yang sebenarnya ya sekarang sih jadi lucu ya. Sehingga saya sampai pilih 3.300 produk tuh ya. Buat teman-teman yang mau daftar merek dan mau dibantu sama Kebun Desain, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ya, nanti dibantuin mulai dari pengecekan, monitoring, sampai ada sanggahan, itu nanti dibantuin. Tapi tetap kita juga tidak menjamin 100% diterima ya. Nah seperti ini, mereknya ditolak ya karena requestan klien sendiri ya. Akhirnya
ya ditolak juga gitu. Kita share aja, ditolak, diterima, kita nggak ada yang klaim daftar di Kebun Desain pasti berhasil, tidak ada kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa order ya. Bye bye.